Ditolak rujuk setelah 1 bulan berpisah, seorang pria di Banjarmasin, Kalimantan Selatan tega membakar rumah mertuanya. Ironisnya, usai kejadian pelaku tersangkut di kolong rumah warga karena menceburkan diri ke sungai. Informasi 111 di Banyur. Pelaku membakar rumah mertuanya di kawasan Banyur Luar, Banjarmasin. Awalnya pelaku Joni berniat hanya menyiramkan bensin kepada istrinya, namun malah mengenai dinding rumah mertuanya usai pelaku memantik api. Usai membakar, badan pelaku ikut terbakar, sehingga ia langsung menceburkan diri ke sungai dan larut terbawa arus. Kemudian terhenti di kolong rumah warga. Sore baru ditemukan. Jadi selama 1 hari dari pagi sampai sore dia sembunyi di kolong rumah warga di dalam air. Dengan kondisi pelaku sekarang juga terkena luka bakar. Pelaku mengaku kesal dengan istrinya karena menolak rujuk setelah 1 bulan pisah ranjang. Kita sama dia lah, jadi ya sudah kita ini aja gitu ya. Sempat mau balikan tapi nggak mau gitu ya. Terus setelah membakar tadi melarikan dirinya bagaimana? Melompat ke sungai. Melompat ke sungai. Pelaku kini diamankan di Polsek Banjarmasin Barat. Pelaku dijerat dengan pasal 187 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Banjarmasin, Denny M. Yunus, iNews melaporkan. Pemirsa, rencana Tuhan tidak bisa diduga. Meski jarak memisahkan, akhirnya keluarga akan kembali dipersatukan. Seperti halnya yang dialami oleh Treni dan Trena, anak kembar ini terpisah selama 20 tahun dan dipertemukan lewat aplikasi TikTok. Kisah bahagia yang tidak bisa dibayarkan oleh uang sebesar berapapun terjadi oleh Treni Fitriana dan Trena Mustika. Treni Fitriana membagikan kebahagiaan lewat akun aplikasi TikTok @TreniFitriana. Dirinya bertemu dengan saudara kembarnya yang terpisah 20 tahun. Treni Fitriana seakan tidak percaya jika ibu yang selama 24 tahun merawatnya bukan ibu kandungnya. Treni diasuh oleh Ibu Rini dan Bapak Misrato, warga Blitar, Jawa Timur. Diasuh dengan sangat baik dan menyayanginya. Treni telah menikah dan memiliki 2 orang anak. Penghidupan saya kan susah, mau cari apa-apa susah. Terus saya minta itu ngurus akte dulu sama Pak Desa, terus dibikinin, habis gitu pulang. Mau merubah nasib anak saya lah supaya nanti sekolahnya dia tuh nggak bingung lah. Terus akhirnya pulang ke Jawa itu. Sama halnya dengan Trena Mustika yang juga telah menikah dan memiliki 2 orang anak. Trena dan keluarganya tinggal tidak jauh dari rumah kedua orang tua kandungnya, Encang Dedi dan almarhum Enok Rahena, di wilayah Kelurahan Sukamaju Kaler, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Berawal dari info tetangganya Trena yang memiliki aplikasi TikTok memberitahukan bahwa ada seseorang pengguna TikTok yang mirip sekali dengan dirinya. Meski Trena tidak pernah main TikTok, memastikannya dengan komunikasi video call pada 12 Oktober 2020 malam lalu. Kondisinya sering sakit-sakitan gitu kan. Lalu kata orang tua di sana, ini anak ini harus dipisahkan, salah satunya bila perlu dua-duanya. Kenapa? Karena ibunya punya keturunan dari kakaknya, punya anak kembar, meninggal dua-duanya gitu. Setelah itu, setelah umur 2 bulan kemudian, yang satu anak yang ini saya titipkan di Ustadz Ibrahim yang sekarang ada di Kota Garut, di di Manaraja. Kemudian tinggal satu lagi itu ada yang mencari seseorang, yaitu Bapak Misranto sama Ibu Rini dengan tetangga saya katanya ya, gitu. Pada jam 4 sore kalau nggak salah itu. Saat itu pula anak itu dititipkan dengan rela hati, dengan tidak ada paksaan siapapun saya untuk menitipkan sama dia. Akhirnya Trena dan Treni yakin bahwa mereka adalah saudara kembar. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat dan Blitar, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan.
Ya, ini kisah yang luar biasa sekali ya. Pemirsa, langsung saja untuk mengetahui kisah selengkapnya terkait saudara kembar yang terpisah selama 20 tahun ini. Sudah bergabung bersama kami ada Trena Mustika di Tasikmalaya, Jawa Barat dan Treni Fitriana di Blitar, Jawa Timur. Selamat siang Mbak Trena dan Mbak Treni. Iya. Saya ke Mbak Trena terlebih dahulu deh. Mbak Trena, bisa diceritakan bagaimana awalnya kemudian Anda mengetahui bahwa Anda ini punya saudara kembar ternyata. Boleh diceritakan? Kalau saya tahu punya saudara kembar emang dari kecil. Mama emang suka sudah kasih tahu saya kembar dari kecil. Terus saya dikasih tahu sama tetangga saya, katanya ada pengguna TikTok. Dia bilang kok mirip kamu, katanya kan. Emang saya juga main TikTok, cuman nggak sejago Treni. Nah, waktu itu tetangga aku bilang kayak gini, kok bisa mirip banget sama kamu? Emang yang satu ini tetanggaku nggak tahu aku kembar. Nah, yang satu lagi tetangga aku yang namanya Depi, emang dia tahu aku kembar, makanya dia langsung chat aku, langsung WhatsApp aku. Nah, di sana aku langsung kaget. Emang ini benar-benar Treni bukan ya yang pernah aku cari dulu gitu kan? Nah, abis dari situ aku langsung kasih tahu kakak-kakak aku, semuanya aku kasih tahu. Kak, ini ada wajah yang mirip sama aku. Ini Treni yang kita cari bukan? Kata aku gitu. Nah, langsung dari situ kakak-kakak aku kepoin Treni. Entah bagaimana kakak-kakak aku kepoin apa kata-katanya aku nggak tahu. Karena aku kepoin Treni nggak ngerespon sama sekali sama aku, enggak. Dia katanya takut penipuan. Oke, ceritanya menarik ya Mbak Trena. Ini kalau Mbak Trena kan tahu punya saudara kembar. Nah, kalau Mbak Treni ini tahu nggak kalau punya saudara kembar? Nah, ketika memang keluarga kakak-kakak dari Mbak Trena ini menghubungi, ini katanya responnya tidak langsung merespon. Ini gimana ceritanya, Mbak? Jadi kemarin itu ada yang chat aku kan, kasih tahu fotonya Trena, terus saya tanya nama orang tua. Nah, habis itu mereka tahu nama orang tua aku, terus tahu foto kecil aku, terus kasih tahu fotonya Trena. Aku juga di situ kaget, terus aku kan karena aku nggak ngerespon mereka, jadi aku respon aja salah satu aja gitu kan. Aku tanya gimana, kok bisa tahu? Terus mereka bilang kalau misalkan aku itu adiknya, tapi di situ aku juga masih nggak percaya kan. Terus aku disuruh cek Facebooknya Trena. Aku cek di situ, ternyata wajahnya mirip, gaya berjilbab juga sama, posnya juga sama, pastinya kaget banget. Artinya kaget banget ya Mbak Treni. Ini kabarnya kan melihat dari postingan Mbak Treni di TikTok kemudian ya Mbak Trena ini akhirnya bisa tahu jadi ada saudara kembar seperti itu. Memang sering posting-posting konten di TikTok Mbak Treni? Gimana? Iya, Mbak Treni ini kan diketahuinya kembar ini kan dari konten di TikTok. Apakah memang sering posting konten di TikTok atau sering TikTokan seperti itu? Iya, karena saya bikin mengisi waktu, jadi saya bikinnya asal gitu. Nah, ini 20 tahun berpisah, akhirnya bertemu begitu. Respon dari keluarga, mungkin Mbak Treni bisa cerita terlebih dahulu bagaimana keluarga menanggapinya. Jadi sebelumnya saya tidak berani cerita sama ibu saya karena saya takut menyakitkan ibu gitu. Karena kan saya di sini juga disayangi melebihi dari anak kandung ibu sendiri, memang benar. Karena di sini kan ibu pengen banget kan anak cewek. Jadi aku ngerti lah gimana perasaannya kalau misalkan aku sampai tanya kayak gitu. Saat kakak-kakak bilang, kamu tanya dong sama ibu. Terus aku bilang gini, kalau ini tuh masalahnya orang tua sama orang tua, kalau bisa itu bapak sama ibu ngobrol aja gitu. Terus habis ngobrol, ibu juga bilang takut kehilangan aku gitu kan. Ibu sayang banget sama aku. Terus lama-lama aku lihat videonya Trena yang pencarian adiknya di YouTube. Itu pas di sebelah ibu aku, jadi ibu aku lihat dan dari situ ibu langsung kasih tahu aku siapa aku, terus aku itu sebenarnya memang bukan anaknya ibu kayak gitu. Bagaimana reaksi Mbak Treni ketika itu? Apakah memang langsung mencari kontaknya Mbak Trena untuk saling berhubungan atau seperti apa? Karena kita sebenarnya udah dihubungi sama Trena, aku udah dihubungi sama Trena. Waktu itu aku kan udah nyuekin dia kan, jadi dari situ aku langsung ngomong, iya emang aku keluarga kalian gitu kan. Ibu juga udah ngasih tahu, jadi
Dari situ kita sambung lagi tali silaturahmi kita yang pernah putus. Nah, ini sudah pernah ketemu belum Mbak Trena dan Mbak Treni, atau rencana bertemunya kapan Mbak Trena? Kalau ketemu langsung kita belum pernah ketemu. Soalnya kan kita ketemu kemarin tanggal 12 Oktober, kita baru ketemu. Terus rencananya Treni katanya mau ke sini, ke Tasik. Berangkat dari Blitar katanya hari Rabu. Terus sampai di Tasikmalaya nanti hari Kamis katanya. Baik. Pastinya banyak cerita ya yang ingin disampaikan, baik Mbak Trena ke Mbak Treni juga ke Mbak Trena. 20 tahun berpisah, banyak suka duka yang dialami keduanya. Terima kasih Mbak Trena dan Mbak Treni sudah berbagi kisah kepada kami di Anyus Siang. Pemirsa, saudara kembar Nadia dan Nabila berusia 16 tahun saat ini menjadi perbincangan hangat di publik. Uniknya, kedua saudara kembar itu dipertemukan kembali setelah 16 tahun terpisah lewat media sosial. Nadia, remaja asal Depok, Jawa Barat, tidak menyangka memiliki saudara kembar. Berawal dari kiriman video seorang gadis yang mirip dengan dirinya dari seorang teman. Karena penasaran, Nadia kemudian menelusuri akun media sosial remaja putri tersebut yang diketahui bernama Nabila dan menetap di Goa, Sulawesi Selatan. Dengan kemiripan dan kesamaan tanggal lahir, keduanya menyadari bahwa mereka adalah saudara kembar yang telah terpisah selama 16 tahun. Pihak keluarga awalnya tidak ingin memberitahu identitas Nadia hingga waktu yang tepat. Namun tanpa disengaja keduanya terlanjur bertemu di media sosial. Habis video call saya dan Nabila langsung nanya ke pihak keluarga kalau apakah ini benar kembar, karena benar-benar sama semuanya dan identik gitu, ini ya kembar identik. Dan dari situ mulai diceritain sama mama kita masing-masing kalau kita emang beneran kembar. Meski terhalang jarak, Nabila akan terus berusaha untuk bertemu dengan kembarannya Nadia. Kedepannya sih kayak mau banget ketemu ya, karena udah terpisah dari lahir, tapi ya gitu, kayaknya kalau misalnya ketemu, dikasih kesempatan ketemu, mau bikin konten bareng supaya teman-teman juga pada percaya gitu. Saat ini Nabila tinggal bersama orang tua angkat Ramli Daeng Ngerang yang bekerja sebagai petugas keamanan di Kota Makassar. Pasangan suami istri Ramli dan Johra merawat Nabila sejak lahir karena tak kunjung memiliki buah hati. Berbekal surat perjanjian dengan orang tua kandung, pasangan Ramli dan Johra membawa Nabila pulang dan membesarkannya hingga kini. Dia menceritakan, dibilang sanggup bekerja, tidak sanggup saya biayai karena bapaknya ini tidak punya biaya susunya benar-benar sanggup bekerja ambil ini anak. Toh? Ya. Mudah-mudahan seterusnya mudah-mudahan dikasih umur panjang, ketemu Nabila kembarnya dengan yang memelihara di sana sebagai ibu kandungnya. Saudara kembar Nadia dan Nabila kini sedang mempersiapkan pertemuannya setelah belasan tahun berpisah. Namun perjuangan menemukan identitas belum berakhir. Karena kini Nadia dan Nabila masih berjuang untuk menemukan saudara kembar ketiga mereka dan juga orang tua kandung. Dari Depok dan Goa, Iyung Rizky Bukma, iNews melaporkan. Masa buruh mulai bergerak untuk berunjuk rasa di kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat. Informasinya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNews Siang.